Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang lagi bingung bikin kreasi donat atau roti goreng yang kayak gimana lagi? Nah, kali ini aku mau bikin donat atau roti goreng yang gurih dan isiannya pastinya enak banget. Tampilannya cantik, cocok banget untuk ide jualan atau suguhan pada saat ada acara. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 120 ml susu cair boleh dingin atau suhu ruang. Kemudian ini mau aku aduk rata, boleh menggunakan tangan atau langsung di mixer ya. Ini diaduk sampai tercampur rata atau sampai setengah kalis. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan dengan garam seperempat sendok teh dan 35 gram margarin atau butter. Kemudian ini lanjut aku mixer dengan speed paling tinggi ya, di mixer sampai kalis elastis. Ini aku mixer sekitar 10-15 menit ya. Kalau adonannya sudah mulus seperti ini, berarti adonannya sudah kalis elastis. Hentikan proses mixer. Nah, kalau adonan yang kalis elastis, kalau ditipiskan seperti ini, adonan akan lentur dan tidak akan mudah robek ya. Kemudian adonan mau aku pindahkan ke meja kerja untuk aku bagi-bagi. Bagi adonan masing-masing 30 gram. Nah, untuk 30 gram ini ukurannya sedang ya, teman-teman. Kalau kalian mau bikin ukurannya besar, boleh masing-masing ditimbang 50 gram. Kalau mau kecil di 20 gram ya. Ini aku bikin ukurannya sedang, jadi aku timbang masing-masing 30 gram. Setelah semua adonannya ditimbang, langkah selanjutnya adonan mau aku ronding, bulat-bulatkan adonan seperti ini, kemudian ronding supaya adonannya mulus. Nah, untuk bagian bawahnya kalau masih terbuka seperti ini boleh direkat-rekatkan ya. Nah, ini lakukan lagi, bulatkan adonan, kemudian ronding, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan dibulat-bulatkan atau dironding, kemudian ini mau aku resting selama 20 menit sampai sedikit mengembang. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih ya. Setelah 20 menit didiamkan, ini sudah sedikit mengembang dan ini mau aku baluri dengan tepung panir dan putih telur. Nah, ini sisa dari putih telur adonan tadi ya, teman-teman. Celupkan adonan ke putih telur lalu gulingkan ke tepung panir. Untuk prosesnya ini aku cukup 1 kali guling aja ya. Kalau 2 kali itu tepung panirnya akan terlalu tebal, teman-teman. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Untuk satu resep adonan tepung 250 gram dengan berat dough 30 gram menghasilkan sekitar 16 pieces roti goreng ya. Nah, kalau semuanya sudah ditepung panir seperti ini, kemudian aku mau diamkan sampai mengembang 2 kali lipat atau sekitar 1 jam, disesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Sambil menunggu donatnya mengembang, di sini aku mau bikin isiannya dulu. Tumis 2 sendok makan margarin. Kalau nggak ada margarin, boleh menggunakan minyak goreng ya. Tapi kalau pakai margarin jauh lebih enak. Kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang kasar sampai layu atau matang. Kemudian tambahkan dengan filet dada ayam yang sudah digiling. Aku pakai sekitar 300 gram. Nah, ini diaduk rata sampai ayamnya matang. Pastikan sampai eh, diaduk-aduk seperti ini ya teksturnya. Kemudian tambahkan saus tiram, 4 sendok makan kecap manis dan bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk. Jangan lupa ditas rasa ya, kalau kurang kecapnya bisa ditambahkan lagi. Kemudian tambahkan air, diaduk rata dan ini mau aku masak sampai airnya menyusut ya, teman-teman. Nah, kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, aku mau tambahkan dengan larutan tepung terigu. Fungsinya untuk supaya isiannya itu lebih mengikat ya, jadi tidak ambiar. Karena kalau ambiar nanti di toppingnya itu ayamnya itu bisa berantakan, teman-teman. Jadi aku pakai tepung terigu.
Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang dan ini diaduk rata. Kalau kekentalannya sudah cukup, berarti ini sudah cukup ya. Nah, ini sudah cukup, matikan api kemudian sisihkan. Nah, kalau donatnya sudah mengembang 2 kali lipat, ini langsung aja mau aku goreng di minyak yang cukup banyak dengan api sedang cenderung kecil, apinya nggak usah terlalu besar karena nanti bisa cepat gosong. Ini digoreng sampai agak kecoklatan. Kalau sudah golden brown seperti ini, langsung aja dibalik, lanjut goreng lagi sampai sedikit kecoklatan. Jangan terlalu coklat menggorengnya ya teman-teman supaya hasilnya itu tetap cantik. Nah, kalau kedua sisi sudah kecoklatan atau golden brown seperti ini sudah cukup, angkat dan tiriskan. Nah, kalau roti gorengnya udah dingin, kemudian ini langsung aja mau aku topping. Ambil satu roti, kemudian belah bagian tengahnya seperti ini menggunakan pisau yang bergerigi supaya lebih mudah ya. Siapkan daun selada, ini daun seladanya sudah aku potong-potong atau ini yang bagian dalam itu agak kecil ya teman-teman. Kemudian selipkan di bagian tengah-tengah daun selada, lalu tata mentimun dan tomat di bagian pinggir kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya aku isi dengan isian ayam yang tadi udah kita buat. Secukupnya aja ya teman-teman, sekitar setengah sampai 1 sendok makan. Nah, boleh juga teman-teman mau beri saus lagi di atasnya, tapi aku cukup seperti ini aja, ini udah enak banget ya. Jadi nanti makan itu bisa pakai saus yang sasetan teman-teman. Tuh seperti ini aja, ini hasilnya udah cantik banget. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa menggunakan kemasan untuk burger Mika 1 yang tutupnya itu cembung. Di sini karena aku lagi nggak ada stok ya, jadi aku nggak ada contohnya teman-teman, tapi aku sebelumnya sudah pernah share Mika untuk kue lava cake mini ya, jadi bisa gunakan seperti itu kemasannya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 pieces roti goreng dan ini tampilannya cantik banget ya teman-teman. Tuh, ini layak banget untuk ide jualan atau sekedar cemilan di rumah. Perpaduan roti yang empuk dan crispy dipadukan dengan isian ayam yang manis gurih, ini enak banget. Anak aku juga suka banget dan ini cocok banget buat isian snack box premium. Ini rotinya beneran empuk banget ya teman-teman, ini wajib banget dicoba. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau sudah recook, jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.